Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di hari Jumat 10 Desember 2021. Kita akan mendengarkan renungan malam sebelum kita beristirahat, untuk kita mengistirahatkan tubuh badan kita, dan supaya Tuhan juga memberi ketenangan dan kedamaian dalam hidup kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini Tuhan, dari pagi hingga malam ini kami sudah dipelihara hidup kami. Kami sudah diberi sukacita, kami sudah diberi berkat, meskipun masih ada tantangan yang harus kami hadapi Tuhan. Biarlah di malam hari ini Tuhan, sebelum kami mengistirahatkan tubuh fisik kami akan mendengarkan renungan malam yang menjadi kekuatan buat perjalanan hidup kami di masa-masa mendatang. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan malam di hari Jumat 10 Desember 2021 bertajuk Tuhan akan segera datang, lakukanlah yang baik. Teks bacaan diambil dari kitab Nabi Hagai 2 ayat 7, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian menuliskannya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Saudara-saudaraku sekalian, betapa sungguh kita bersyukur dan bersukacita karena kita tiba di masa-masa Advent saat ini, dan hari Minggu kita akan memasuki Advent yang ketiga. Di tengah perjalanan hidup kita akibat masa pandemi COVID yang masih berlangsung dan melanda dunia ini, dan dalam masa-masa Advent ini firman Tuhan dalam renungan malam hari ini menyerukan bahwa sedikit waktu lagi Tuhan akan datang. Artinya ada kepastian akan kedatangan Tuhan kedua kali, dan itu benar adanya. Kita menunggu saja. Saudara, Nabi Hagai diutus Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan dari Tuhan. Melalui suara kenabiannya, Hagai tampil sebagai nabi yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsanya yang baru saja diselamatkan Tuhan dari pembuangan Babel. Dan pada saat itu Nabi Hagai diperintahkan Tuhan mengajak umat Israel membangun kembali bait suci di Yerusalem untuk menggantikan bait suci yang sebelumnya berdiri megah kemudian menjadi puing-puing akibat diruntuhkan penguasa Babel saat itu. Umat Tuhan diperintahkan untuk kembali membangun rumah Tuhan di tengah-tengah kota Yerusalem. Sebab kehadiran rumah Tuhan adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Kehadiran Allah tentu menjadi amat penting, karena kehadiran Allah justru membawa jaminan keselamatan hidup buat kita semua. Saudara-saudara, proses pembangunan rumah Tuhan bukanlah hal yang mudah. Nabi Hagai berulang-ulang mengingatkan umatnya agar mau membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem, sementara umat Israel pada saat itu baru saja kembali dari pembuangan, merasa berat membangun rumah Tuhan karena kehidupan perekonomian mereka yang dirasa belum stabil akibat baru pulang dari pembuangan Babel. Secara logika, secara irasional, mereka terlebih dahulu mungkin saja membangun rumah Tuhan, sementara kehidupan pribadi mereka pun belum aman,
belum stabil. Sementara bagi Hagai justru jika mereka mendahulukan pembangunan rumah Tuhan yang baru di Yerusalem, maka Allah akan memberkati mereka dengan kelimpahan berkat sesuai dengan kebutuhan hidup. Saudara-saudaraku, Nabi Hagai mengingatkan umat Israel agar dapat memprioritaskan pembangunan rumah Tuhan dengan hati sukacita. Sebab akan tiba waktunya Tuhan akan segera datang dengan kemahakuasaannya untuk memberi keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi seluruh umat kesayangan. Artinya, dengan kemahakuasaan Tuhan, Tuhan datang membawa kebahagiaan dan keselamatan bagi semuanya. Saudara-saudara, kini di masa-masa Advent yang harus kita lalui, masih tinggal 2 Advent lagi, kita juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Karena itu, kita juga diingatkan untuk menantikan kedatangannya secara aktif, bukan secara pasif, melalui perbuatan yang bisa kita lakukan apa saja di saat ini. Masa penantian itu harusnya dapat kita isi dengan memprioritaskan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jika dahulu Nabi Hagai memerintahkan umat Israel untuk kembali membangun rumah Tuhan di Yerusalem, kita pun hari ini diingatkan untuk memprioritaskan pembangunan rumah Tuhan. Dalam hal ini gereja, dan dalam hal ini juga kita pun sedang membangun untuk periode kedua gereja kita. Baik itu renovasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kehadiran rumah Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan. Itu sebabnya prioritaskanlah hidup kita saat ini untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama di dunia ini. Tentu membangun gereja sebagai rumah Tuhan adalah kewajiban setiap umat Tuhan, agar di dalamnya kita bisa bersekutu bersama Tuhan. Namun selain itu kita juga harus menghadirkan Allah di dunia ini melalui perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama manusia, alam sekitar. Itu sebabnya yang bisa menyenangkan hati. Jangan pernah sekali-kali kita menunda. Saya ulangi, jangan pernah sekali-kali kita menunda untuk menyenangkan hati Tuhan dan menunda untuk melakukan kebaikan karena merasa diri kita belum siap, belum mampu, belum ada uang dan sebagainya. Sebab waktu kita pun juga amat terbatas. Tuhan segera datang dan selagi masih ada waktu, walau dalam situasi kesusahan sekalipun, kita pakailah waktu anugerah Tuhan untuk melakukan kebaikan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena tiba saatnya nanti, Dia yang datang untuk menyelamatkan orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Termasuk saya dan saudara, tentu mau ikut diselamatkan, bukan? Untuk itu, mari pakai masa penantian itu untuk selalu menghadirkan Allah dalam hidup kita. Melalui tutur kata, melalui tindakan, dan melalui pikiran kita. Selama kita masih hidup. Lakukanlah terus, mulai hari ini, malam ini, dan esok dan seterusnya, dan jangan menunda melakukan kebaikan untuk Tuhan. Selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih, ya Tuhan kami. Biarlah nama-Mu yang kami terus permuliakan, agar kami mampu untuk beristirahat malam hari ini, dan disemangati untuk terus melakukan dan tidak menunda pekerjaan Tuhan. Lakukan kebaikan yang Tuhan berikan buat hidup kami, dan terlebih lagi melakukan pembangunan rumah Tuhan. Apapun bentuknya itu yang kami lakukan,
Biarlah sedikit demi sedikit rupiah yang kami kumpulkan berkenan dan Tuhan berkati kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus, Tuhan berilah kami ketenangan dan kedamaian saat kami beristirahat, supaya esok hari badan kami lebih sehat, tampil prima, dan perkasa dalam kehidupan kami di hari esok. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin.